Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Ya, alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah, hari ini Bu Najma diberi kesempatan lagi untuk mengajar kalian kelas 3 dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya. Sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya, kita baca doa sebelum belajar dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sudah siap kalian semua? Ya, insya Allah kalian semua siap ya. Kita memasuki bab 2 dalam pelajaran SKI. Ya, kalian bisa buka buku paket SKI halaman 16. Ya, yang pertama A. Mata pencaharian masyarakat Arab pra-Islam. Penduduk Jazirah Arab ada dua macam, yaitu penduduk yang tinggal di kota atau yang disebut dengan hadori atau ahlul hadroh. Ya, artinya penduduk yang menetap. Mata pencaharian mereka apa? Mata pencaharian mereka adalah berdagang. Sementara yang kedua ada penduduk yang tinggal di desa, namanya suku Badui atau ahlul Badui. Artinya adalah mereka yang tinggal di gurun pasir. Ya, suku Badui itu mempunyai jiwa pengembara, berwatak keras, dan mereka sangat terkenal dengan pemberani. Nah, selanjutnya halaman 17. Secara garis besar, mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Arab pra-Islam adalah berternak, bertani, dan berdagang. Ya, yang pertama kita bahas yang ke-1. Peternakan. Beternak merupakan mata pencaharian utama suku Arab Badui. Ya, mereka hidup mengembara untuk mencari padang rumput yang subur. Nah, saat mereka sudah sampai di sumber air, mereka tinggal di tempat itu untuk beberapa waktu. Setelah habis sumber air itu, mereka pindah lagi mencari tempat yang subur dan mempunyai sumber air. Nah, hewan ternak yang biasa mereka gembala atau untuk pelihara biasanya ada biri-biri, kambing, dan unta. Hasil yang mereka ambil dari hewan ternak itu ada susu, daging, dan kulit dari hewan tersebut. Selanjutnya yang kedua, ada pertanian. Tidak semua tanah di Jazirah Arab itu gersang ya, ada juga tanah yang subur. Nah, masyarakat Arab pra-Islam memanfaatkan tanah yang subur itu untuk bertani, untuk membuat pertanian yang luas. Nah, biasanya daerah untuk bertani itu yang terdapat mata air, yang banyak terdapat mata air atau yang disebut kemarin apa? Oasis ya. Dan sering turun hujan di daerah tersebut. Hasil pertanian itu kemudian dijual di kota-kota yang besar seperti apa? Seperti kota Mekah dan kota Madinah. Nah, yang ketiga, selanjutnya ada perdagangan. Suku Arab yang tinggal di kota Mekah dan Madinah kebanyakan bekerja sebagai pedagang. Tapi mereka tidak hanya berdagang di kota Mekah dan Madinah. Mereka juga berdagang ke luar negeri yang jauh. Contohnya ada negeri Syam atau Syria, Yaman, Persia, Habsyi, dan Mesir. Nah, perjalanan mereka itu tidak menggunakan mobil, bis, atau yang lainnya, tapi perjalanan mereka menggunakan kuda, unta, dan lain-lain. Ya, selanjutnya, kita buka halaman 18. Yang B, tata cara berdagang bangsa Arab pra-Islam. Ya, saat
musim dingin, mereka mengirim kafilah dagangan mereka ke selatan. Ke selatan itu kemana? Yaitu ke negeri Yaman. Dan di musim panas, mereka mengirim kafilah dagang mereka ke utara, yaitu ke negeri Syam. Dari hasil perdagangan itu, saudagar Arab pra-Islam biasanya mereka gunakan bukan untuk bersedekah atau membeli sesuatu yang bermanfaat, tapi malah mereka gunakan untuk berfoya-foya, untuk berjudi, untuk mabuk, dan lain-lain. Ya. Tata cara berdagang Arab, bangsa Arab pra-Islam yang pertama, kerjasama dengan cara bagi hasil. Kerjasama ini dilakukan oleh dua pihak, ya, dua pihak. Pihak pertama yaitu orang yang mempunyai dagangan itu, dan pihak yang kedua adalah orang yang menjalankan dagangan tersebut. Nah, kemudian keuntungan mereka dibagi menjadi dua. Ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad dan Khadijah. Saat itu Nabi Muhammad yang menjalankan perdagangan yang dimiliki oleh Khadijah. Nah, yang kedua ada tata caranya berdagang dengan berombongan atau dengan kafilah. Kafilah adalah sebuah rombongan dagang dalam jumlah yang besar. Biasanya mereka dalam perjalanan itu juga dikawal oleh beberapa orang yang kuat untuk menjaga keselamatan dalam perjalanan. Nah, mereka berjalan di malam hari dan beristirahat pada siang hari. Yang ketiga, ada mengatur waktu perjalanan. Supaya berhasil meraih keuntungan, masyarakat Arab pra-Islam biasanya menentukan hari yang tepat untuk berdagang. Masyarakat Arab pra-Islam dikenal sebagai bangsa pedagang. Masyarakat Arab pra-Islam sangat giat dan sangat terkenal gigih berdagang baik di dalam ataupun di luar Jazirah Arab. Pusat perdagangan yang terkenal adalah Pasar Ukas. Nah, selanjutnya kebiasaan berdagang masyarakat Arab pra-Islam ini juga ada dijelaskan dalam surah Quraisy. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Ya, yang artinya yang pertama, karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makan pada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Nah, yang selanjutnya kita lihat rangkuman SKI bab 2. Kita baca bersama-sama ya. Yang pertama ada penduduk Jazirah Arab ada dua macam. A. Penduduk kota yang menetap atau yang disebut dengan Ahlul Hajrah. B. Penduduk desa yang suka berpindah-pindah tempat atau yang disebut Ahlul Badwi. Yang kedua, mata pencaharian mereka ada tiga. Berternak, bertani, dan berdagang. Nomor 3, di musim dingin, masyarakat Arab pra-Islam mengirim kafilah dagang ke selatan atau ke negeri Yaman. Selanjutnya, yang keempat, di musim panas, mereka berdagang ke utara atau ke negeri Syam. Yang kelima, mata pencaharian penduduk sekitar Taif adalah bertani. Nomor 6, tata cara berdagang bangsa Arab pra-Islam. Yang pertama ada kerjasama dengan cara bagi hasil. Yang kedua ada berdagang dengan berombongan atau kafilah. Yang ketiga ada mengatur waktu perjalanan. Yang ketujuh ada
kafilah adalah sebuah rombongan dagang dalam jumlah yang besar. Yang terakhir, pusat perdagangan yang terkenal di Mekah adalah Pasar Ukas di dekat Ka'bah, Pasar Zilmajad, dan Pasar Madinah. Ya. Tugas dari Bu Najmah, salinlah rangkuman SKI bab 2 ini di buku tulis kalian. Setelah itu, kalian bisa baca ulang lagi ya, rangkuman SKI yang sudah kalian tulis di buku tulis ya. Mungkin cukup sekian dari Bu Najmah pelajaran SKI. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.